Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gilang Aulia Baharta. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tekstur batuan beku. Tekstur batuan beku adalah penampakan secara fisik yang menggambarkan ukuran kristal, bentuk kristal, dan susunan mineral pembentuk dari batuan beku. Tekstur dalam batuan beku sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu laju pendinginan magma. Yang dimaksud dengan laju pendinginan magma merupakan kecepatan magma atau lava untuk membeku. Semakin lambat pendinginan magma, maka semakin besar kristal-kristal untuk bisa terbentuk. Dan sebaliknya, pendinginan magma di dalam bumi umumnya lambat, sehingga membentuk kristal dan membentuk mineral dengan ukuran kristal yang besar. Ketika magma naik ke permukaan dan magma mendingin dengan cepat, maka terbentuk tekstur atau ukuran kristal yang tidak terbentuk dan butirannya tidak terlihat seperti kaca karena pembekuan magma yang sangat cepat di permukaan bumi. Yang kedua yaitu komposisi mineral dari batuan beku itu sendiri. Yang ketiga yaitu tekanan. Tekanan juga dapat mempengaruhi proses pembekuan magma. Tekanan dan beban di atas magma sangat dipengaruhi oleh proses pembekuan magma. Tekanan yang tinggi, terutama dari lapisan batuan di atas magma yang membeku, dapat memperlambat, bahkan mencegah pembekuan kristal dalam magma tersebut. Beban yang berat juga mengubah tekstur dan struktur batuan beku yang terbentuk. Karena tekstur batuan beku ini harus diterangkan dengan gambar, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menerangkan dalam presentasi PowerPoint yang akan dijelaskan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Masuk pada pertemuan kita kali ini yaitu membahas tekstur batuan beku. Yang pertama yaitu warna batuan. Warna batuan sangat dipengaruhi oleh komposisi mineral pada batuan tersebut. Umumnya, kandungan silika pada batuan beku memiliki korelasi langsung terhadap warna batuan. Semakin tinggi kandungan silika, maka semakin terang pada warna batuan. Silika terbentuk dari satu atom silikon dan dua atom oksigen yang dikenal dengan silika dioksida atau SiO2, mempengaruhi sifat magma seperti viskositas atau kekentalan. Viskositas ini dapat diartikan ukuran ketahanan magma terhadap aliran atau kebalikannya, kemudahan magma untuk mengalir. Warna batuan beku dipengaruhi oleh komposisi mineral penyusunnya. Secara umum, batuan dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan unsur silikon dioksida. Dalam klasifikasi ini, pertama itu ada basic, yaitu mineral yang berwarna terang, intermediate berwarna sedang, dan mafic berwarna gelap. Warna diorit umumnya abu-abu gelap hingga keabu-abuan. Warna ini dihasilkan dari komposisi mineral yang didominasi oleh plagioklas yang berwarna terang dan warna mineral-mineral gelap seperti hormone dan iodid. Variasi warna dapat terjadi tergantung pada proporsi relatif mineral penyusunnya. Reaksi Bowles-Charles ini saya terangkan bahwasanya batuan diorit masuk dalam golongan intermediate. Next, ini adalah penampakan batuan beku diorit yang ada di lapangan Core Energy Resource. Tentunya dalam pendeskripsian batuan beku harus memilih dari warna-warna batuan yang fresh. Warna diorit di sini adalah abu-abu gelap hingga keabu-abuan atau abu-abu gelap hingga abu-abu terang. Golongan mafic hingga intermediate yang dipengaruhi juga oleh
SiO2 dan sifat magma seperti viskositas yang menengah. Yang kedua dari tekstur batuan beku yaitu granularitas atau ukuran butir kristal. Granularitas pada batuan beku merujuk pada ukuran butir kristal penyusun batuan tersebut. Ukuran butir ini mencerminkan kecepatan pendinginan magma pada saat pembentukan batuan beku. Secara umum, batuan beku dapat diklasifikasikan ada halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Faktor yang mempengaruhi granularitas ini adalah laju pendinginan magma. Magma yang mendingin dengan cepat akan menghasilkan kristal-kristal yang halus, sementara magma yang mendingin lambat akan menghasilkan kristal yang lebih besar. Lokasi pembentukan batuan beku. Batuan beku yang terbentuk di permukaan atau batuan beku eksklusif cenderung memiliki kristal halus, sedangkan batuan beku yang terbentuk di dalam bumi atau intrusif cenderung memiliki kristal yang kasar. Yang ketiga yaitu komposisi magma. Komposisi magma juga dapat mempengaruhi ukuran kristal yang terbentuk. Diorit adalah batuan beku intrusif plutonik dengan tekstur vaneritik, yang berarti ukuran kristal dapat terlihat jelas dan teranjang. Ukuran kasar ini dapat menandakan atau menunjukkan juga bahwa batuan diorit ini terbentuk pada pembekuan yang relatif lambat di dalam bumi. Diorit batuan beku intrusif plutonik dengan tekstur vaneritik. Diorit memiliki tekstur vaneritik karena kristal-kristalnya cukup besar untuk dapat dikenali dan dibedakan secara visual dengan mata telanjang. Ini adalah foto yang diambil dari Youp Core Energy Resource dengan pembesaran kamera yang menunjukkan ukuran kristal yang vaneritik atau ukuran kristal yang kasar yang menunjukkan pembekuan magma yang relatif lambat. Penjelasan yang keempat dari tekstur batuan yaitu kristalisasi atau derajat kristalisasi batuan beku. Yang dimaksud dengan derajat kristalisasi batuan beku adalah ukuran seberapa banyak batuan tersebut tersusun dari kristal. Dibandingkan dengan massa gelas, derajat kristalisasi juga mencerminkan kecepatan pendinginan magma saat membentuk batuan beku. Ada 3 kelas utama derajat kristalisasi. Ada holokristalin, yaitu batuan yang tersusun sepenuhnya oleh kristal yang ditemukan biasanya pada batuan plutonik seperti diorit. Ada juga hipokristalin yang tersusun dari massa kristal dan sebagian lagi massa gelas. Batuan beku yang tersusun sepenuhnya massa gelas seperti obsidian misalnya, itu yang menandakan proses pembekuan yang sangat cepat yang berada di permukaan bumi di luar. Diorit, batuan beku intrusif yang memiliki derajat kristalisasi holokristalin. Ini berarti bahwa diorit tersusun seluruhnya dari kristal-kristal mineral. Derajat kristalisasi ini menunjukkan bahwa pendinginan magma diorit terjadi secara lambat di dalam bumi, memberikan waktu yang cukup bagi mineral-mineral untuk tumbuh menjadi kristal yang jelas. Proses pembentukan diorit melibatkan pendinginan magma yang relatif lambat di dalam bumi. Pendinginan yang lambat memungkinkan atom-atom dalam magma untuk bergerak bebas dan bergabung membentuk kristal-kristal yang besar dan
saling terkait. Ini adalah ilustrasi atau gambaran dari batuan. Nah, ini saya terangkan tadi bahwasanya ini holokristalin, yaitu batuan beku. Ini merupakan yang holokristalin di daerah sini. Ini yang merupakan batuan diorit terbentuk, yaitu batuan plutonik atau batuan dalam. Ini pembentukan magma yang relatif lambat. Yang kedua yaitu batuan beku hipabisal atau hipokristalin yang memiliki tekstur bercampur, ada halus, ada juga kasar. Seperti ini ilustrasi ininya, masa gelas, dan ada juga yang dari kristal. Kristal semua area di sini batuan gang. Yang kedua yaitu holoyalin. Kalau holoyalin ini pembekuan yang sangat cepat. Nah, dia berada di permukaan bumi seperti letusan gunung berapi. Nah, karena magma pembentukan yang cepat, maka dia terbentuk seperti masa gelas yang disebut dengan holoyalin. Derajat kristalisasi batuan diorit masuk ke dalam golongan holokristalin yang merupakan batuan beku tersusun oleh sepenuhnya kristal. Tekstur holokristalin sering ditemukan pada batuan beku yang membeku di dalam bumi atau batuan beku plutonik dengan pembekuan yang lambat. Tekstur batuan beku yang kelima yaitu hubungan antara kristal. Hubungan antara kristal dalam batuan yang juga dikenal dengan relasi mengacu pada bagaimana kristal-kristal atau mineral-mineral yang membentuk batuan tersebut saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Hubungan ini bisa seragam, tergantung pada ukuran kristal dan bagaimana mereka terbentuk dalam batuan. Ada dua jenis sini antara hubungan antar kristal, ada equigranular dan inequigranular. Kalau equigranular, ukuran kristal dalam batuan yang relatif sama. Equigranular ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada panidiomorfik. Sebagian kristal memiliki bentuk yang euhedral, yang sempurna. Ada epidiomorfik. Sebagian kristal membentuk subhedral, ada yang sempurna, ada yang tidak. Ada juga allotriomorfik. Sebagian besar kristal tidak memiliki bentuk yang jelas atau anhedral. Berikutnya yaitu inequigranular, dapat diartikan ukuran kristal dalam batuan berbeda-beda. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Hubungan antara kristal batuan diorit menunjukkan pada bagaimana kristal-kristal mineral penyusun diorit saling berinteraksi dan membentuk tekstur batuan. Tekstur equigranular. Diorit umumnya memiliki tekstur equigranular, yang berarti ukuran kristal mineral-mineralnya relatif sama besar. Dengan memahami hubungan antar kristal pada diorit, kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang kondisi pembentukan batuan tersebut dan sejarah geologi di daerah tempat batuan tersebut terbentuk. Ini adalah bentuk dari hubungan antar kristal diorit, yaitu masuk dikelompokkan dengan equigranular karena ukuran dari mineral-mineral diorit ini relatif seragam. Nah, kalau dilihat dari gambar ini kayak terpola, ada jeda, tapi dia ada yang terbentuk dan ada pula yang tidak terbentuk. Kalau lihat dari sini. Nah, jadi sebagian batuan diorit masuk dalam kategori
Equigranular terdiri dari vanadiomorfik dan hipidiomorfik, yang menandai bahwa batuan diorit merupakan batuan intrusi yang memiliki tekstur yang khas yang terbentuk karena pendinginan magma yang lambat dalam bumi, memungkinkan kristal-kristal mineral tumbuh dan saling berkaitan. Jadi pada saat mempunyai waktu, kristal-kristal ini memungkinkan untuk membentuk diohedral atau dari bentuk kristal yang sempurna. Tekstur batuan beku yang keenam yaitu komposisi mineral. Diorit pada batuan beku terutama tersusun dari mineral-mineral plagioclase, feldspar, amphibol, piroksin dengan sedikit biotit mika. Selain itu juga bisa mengandung kuarsa, zirkon, apatit, dan mineral aksesoris lainnya. Kandungan utama diorit umumnya plagioclase yaitu mineral belsik, mineral warna terang, kurang lebih sekitaran 65%, dan mineral gelap seperti biotit dan augit sekitaran 35%. Di sini secara umum dari mineral diorit adalah plagioclase, feldspar, ada amphibol, piroksin, biotit, kuarsa punya tapi sedikit. Diorit terbentuk dari magma yang kaya akan silika dan memiliki suhu menengah. Magma ini mendingin secara perlahan di bawah permukaan bumi, memungkinkan mineral-mineral utama untuk mengkristal dan membentuk struktur butiran pada diorit. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi, batuan diorit terdiri dari mineral plagioclase, feldspar, amphibol, ada biotit, ada hornblende. Plagioclase memberikan warna putih sampai abu-abu pada diorit. Nah, ini contohnya. Ini ada juga mineral seperti amphibol. Cuman dikit amphibol. Ada juga biotit yang ciri khas itu kilapnya mika. Sama-sama hitam sebenarnya amphibol dengan biotit, cuman biotit dicirikan dengan dia lebih cenderung ke seperti mika. Contohnya ini yang kecil ini. Ini adalah penyusun dari mineral diorit. Komposisi mineral diorit mencerminkan asal-usul dari magma dengan kandungan silika menengah dengan proses pendinginan yang lambat di bawah permukaan bumi. Terima kasih untuk tekstur batuan beku. Pada presentasi PowerPoint yang tadi kita sama-sama saksikan, tekstur ini memberikan informasi penting mengenai kecepatan pendinginan magma atau lava serta lokasi pembentukan batuan itu khususnya diorit. Tekstur dan struktur batuan sangat erat hubungannya dengan proses pembekuan magma. Dengan memahami tekstur dan struktur batuan beku, kita dapat menginterpretasi sejarah pembekuan magma. Dengan demikian, struktur dan tekstur secara geologi bukan hanya elemen visual, namun merupakan jendela untuk memahami sejarah dan proses geologi yang membentuk bumi kita. Cukup sekian pada pertemuan tekstur kali ini. Lanjut pertemuan yang selanjutnya, insya Allah akan membahas tentang pembentukan batuan diorit dan hubungan kekerasan batuan diorit berdasarkan struktur, tekstur, dan pembentukan batuan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.